Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Pada video kali ini izinkan saya, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur, untuk mewakili kelompok saya, yaitu kelompok A2 yang diberi nama Kelompok Gembira atau Guru Muda Berkarya, yang akan menyampaikan tugas berikut, yaitu tugas ruang kolaborasi pada modul 1.3.A.5. Adapun anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, saya Indi Nugraha, mengajar di SD Negeri Sukasari 2. Yang kedua, yaitu Ibu Lisdayati Sri Utami, SPD, mengajar di TK PGRI 1 Karangtengah. Yang ketiga, Ibu Suherna, mengajar di TK Al-Ikhlas. Yang keempat, Ibu Desi Kusmiati, SPD, mengajar di SD Negeri Ciwaru. Dan yang terakhir, yaitu Bapak Wisnu Kalagan, mengajar di SD Negeri Sukamantri 1. Dengan fasilitator yaitu Bapak Ada Yusuf, dan pengajar praktik yaitu Bapak Rahmat Hidayat Faturrahman, MPD. Sebelum masuk ke pemaparan, kelompok gembira mempunyai yel yang akan saya bawakan terlebih dahulu. Yel ini menggunakan nada lagu Caca Marica Hehe. Mohon disimak. Kami kelompok A2 yang dipimpin oleh Pak Rahmat Faturrahman, yang anggotanya ada Ibu Desi, Bu Erna, Bu Lisda, Pak Gingin, dan Pak Wisnu. Kelompok A2 hebat, kelompok A2 keren, kelompok A2 hasilnya Bapak Ade. Di dalam tugas ini, kami diminta untuk membuat sebuah visi, dan visi yang kami sepakati yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, edukatif, sehat, inovatif, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, dan disingkat dengan kata resik agar mudah diingat oleh semua orang. Resik sendiri diartikan sebagai bersih dan sehat, yang berkaitan dengan salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Karena bagaimana mungkin kita bisa mandiri apabila dirinya tidak bersih dan sehat. Dari visi yang kami sepakati bersama, kemudian dibuat prakarsa perubahannya. Dan prakarsa perubahan yang kami sepakati yaitu mengembangkan metode permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kami sepakat bahwa kodrat sebagai anak yaitu bermain. Maka dengan menuntun anak dalam berbagai permainan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak. Sebuah prakarsa perubahan akan terwujud apabila ditindaklanjuti, dan kami menyatukan pikiran secara kolaborasi dan menuangkannya ke dalam kanvas Bagja. Bagja sendiri menurut bahasa Sunda yaitu bahagia, yang artinya tujuan dari prakarsa perubahan ini untuk menuntun anak menuju kebahagiaan yang hakiki. Bagja di sini adalah akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di dalam tahapan Bagja tersusun pertanyaan-pertanyaan dan tindakan-tindakan. Pada bagian buat pertanyaan, kami membuat pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana caranya untuk mengembangkan metode permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakannya yaitu, yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk berdiskusi terkait pengembangan metode permainan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, mencari literatur mengenai jenis dan macam-macam permainan yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pada bagian ambil pelajaran, kami membuat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapakah guru yang pernah berhasil melakukan metode permainan di dalam kegiatan pembelajaran?
Yang kedua, apa saja yang dapat kita pelajari dalam melaksanakan metode permainan ini. Dan yang ketiga, aktivitas apa saja yang menurut anak dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi dengan permainan. Dan tindakannya yaitu, yang pertama, cari tokoh nyata yang sudah berhasil dalam mengembangkan metode tersebut. Yang kedua, mencari contoh nyata mengenai metode tersebut melalui media sosial, literatur, wawancara, dan kolaborasi. Dan yang ketiga, mencari tahu dan mencatat bagaimana kreativitas dan motivasi anak dalam mengikuti kegiatan permainan. Pada bagian gali mimpi, kami membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika metode permainan dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi anak? Yang kedua, apa yang penting dilakukan agar metode permainan ini dapat menarik kreativitas dan motivasi anak? Dan yang ketiga, apa harapan dari penerapan metode permainan ini? Dan tindakannya yaitu, yang pertama, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh, saya terlatih untuk membuat permainan dalam pembelajaran untuk pemancing, menantang anak. Yang kedua, membuat gambaran sikap dan respon anak yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode permainan. Contohnya melalui wawancara secara lisan atau refleksi. Yang ketiga, anak lebih percaya diri dalam meningkatkan kreativitas dan motivasinya. Dan yang keempat, mengambil pelajaran dari kesalahan dan berupaya untuk memperbaikinya. Pada bagian jabarkan rencana, kami membuat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan dalam mengembangkan metode permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi anak? Yang kedua, media apa yang cocok untuk mengembangkan metode permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi anak? Dan yang ketiga, bagaimana pengaturan ruangan agar kegiatan dapat berjalan dengan aman dan menyenangkan? Dan tindakannya yaitu membuat program kegiatan pembelajaran dengan metode permainan yang dapat menunjukkan pemahaman anak atas pembelajaran, seperti permainan yang menantang, melakukan dialog diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru mengenai program kegiatan, membuat jadwal kegiatan, membuat peraturan, menuliskan media yang dibutuhkan. Terakhir, pada bagian atur eksekusi, kami membuat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan? Yang kedua, kapan dimulai kegiatan tersebut? Tindakannya yaitu, yang pertama membuat SOP, yang kedua mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi di setiap akhir kegiatan. Yang ketiga, kegiatan akan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Setelah presentasi dilaksanakan, ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain, yaitu yang pertama, apakah atap ada kaitannya dengan bagja? Presenter menjawab dengan dibantu fasilitator bahwa atap dan bagja saling berkaitan satu sama lain. Ketika visi dibuat, maka dituangkan ke dalam atap yang kemudian dijabarkan melalui tahapan bagja. Yang kedua yaitu untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan utama, apakah dari observasi atau dari pertanyaan sendiri. Jawaban dari notulen, pertanyaan dibuat dari hasil observasi dan wawancara. Adapun kesimpulan yang telah ditulis oleh notulen yaitu sebagai berikut. Notulen hasil dari presentasi membuat visi prakarsa perubahan dan tahapan bagja, yaitu satu, visi bersama mewujudkan peserta didik yang religius, edukatif, sehat, inovatif, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang disingkat menjadi PERSIK. Prakarsa perubahan positif yaitu mengembangkan metode permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Prakarsa perubahan lebih ditekankan pada permainan karena ini sesuai dengan filosofi KHD bahwa kodrat anak adalah bermain.
kemungkinan dapat menuntun anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Pertanyaan pertama, apakah atap ada kaitannya dengan bagja? Presenter menjawab dengan dibantu fasilitator bahwa atap dan bagja saling berkaitan satu sama lain. Ketika visi dibuat, maka dituangkan ke dalam atap yang kemudian dijabarkan melalui tahapan bagja. Pertanyaan kedua, untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan utama apakah dari observasi atau dari pertanyaan sendiri? Jawaban dari notulen, pertanyaan dibuat dari hasil observasi dan wawancara. Di akhir sesi, kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasil dan Bapak PP, juga rekan-rekan semua yang telah menyimak presentasi kelompok A. Sebelum undur pamit, saya haturkan permohonan maaf karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang telah muncul. Mudah-mudahan kekurangan tersebut menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk masa depan yang lebih baik lagi. Sedikit pantun di akhir sesi. Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih berambut cantik. Ingin rasanya kita dapat berjumpa lagi. Kolaborasi dengan Fasil dan pengajar praktik. Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih berambut panjang. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di acara yang sama dengan gembira. Cukup sekian pemaparan tugas dari saya. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur bersama seluruh anggota kelompok gembira, guru muda berkarya, mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bibir di kulum buah kelapa. Assalamualaikum dan sampai jumpa.